Kami tidak butuh makan gratis. Dapetin data diri dia, teman-teman. Yang nyamar sebagai nelayan. Ungkapan dalam hati saya sebelum mengetahui fakta. Ada petani. Tapi menurut saya pribadi orang yang namanya sapi kenapa, ini. Bang? Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang lagi trending banget adalah klarifikasi dari caleg PKS, yang dimana dia yang dianggap sinetron gitu ya, yang menyamar jadi petani sapi. Gimana nih klarifikasi dia tentang video yang viral nih? Bahkan Prabowo pun nyindir dia ya. Mari kita reaction bareng-bareng. Dan gimana sih tanggapan para netizen? Let's go. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk tinggalin jejaknya dengan cara klik tombol loncengnya, like, comment, share, dan kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita lihat dulu Sape klarifikasi. Tapi jujur aktingnya keren loh Sap. Jadi nelayan oke, jadi caleg mantul, OTW aktor jadi lebih jos. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Saya atas nama Sape mewakili seluruh lapisan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan. Oke. Masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar, Pak. Di mana kami sulit mendapatkan, Pak. Begitu juga dengan saudara-saudara kami para petani. Sudah sulit, mahal lagi, Pak. Olehnya itu, Pak, kami tidak butuh makan gratis. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Bentar. Jadi karena program Prabowo adalah makan gratis, susu gratis buat ibu hamil, segala macam. Itu program Prabowo yang dinaung-naungin. Nah, di sini nih disindir ya sama si Sape. Nggak butuh. Oke, lanjut. Yang kami butuhkan kesetaraan, Pak. Berikan kami kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal, Pak. Amin, insyaallah, amin. Berikan kami, anak-anak kami, agar kiranya mendapatkan pendidikan yang layak, Pak, yang setara, Pak. Biarkan kami mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, Pak. Olehnya itu, Pak, saya titipkan harapan ini dari Bapak, agar 2024 ada perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya, Pak, mewakili masyarakat nelayan dan petani dan buruh lepas, Pak. Izinkan saya memeluk Bapak. Anjay. Mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Harapan kami besar untuk Bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gokil, anjir. Gokil banget. Siapa? Sape, Pak. Siapa? Sapti. Terima kasih. Bahkan Anies pun nanya ya tadi, siapa namanya Sape. Oke, ini dia klarifikasi nih gara-gara dihujat nih, satu Indonesia menghujat dia. Oke, kita dengerin apa nih klarifikasi dia. Masalahnya acting itu loh ya. Satu, acting dia terlalu berlebihan. Kenapa dia bisa tersindir? Kedua, dia menyenggol programnya 02 ya, atau Prabowo Gibran, yang dinaung-naungkan makan gratis, minum susu gratis buat ibu hamil biar perkembangan gizi semakin ke depan. Tapi dia bilang tidak butuh semua itu, Pak. Itu udah nyenggol 02 ya. Dan kita coba dengerin tanggapan dia habis diserang netizen nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Saya ingin mengklarifikasi teman-teman. Apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami. Ada yang menganggap itu adalah settingan, boleh silahkan. Yang pastinya kami memang adalah anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tongrangan, Kota Parepare. Keseharian kami memang nelayan, di mana kami memang ya, teman-teman. Bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kami kesulitan mendapatkannya, dimana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik
karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung. Rekam jejak dia. Nanti kita coba geledah rekam jejak dia. Itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan, dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan. Menyampaikan secara langsung, menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami. Itu tidak jadi masalah. Dan yang jadi persoalan, ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Tentunya tidak. Apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah? Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib masyarakat yang mempunyai keluh kesah di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya. Ya, itulah kreatif kami. Cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ya, cakep. Jadi itu klarifikasinya ya teman-teman. Dan kalau kita ngomongin penampilan dia, ya gimana nggak netizen heboh gitu penampilan dia satu pakai kalung, pakai gelang. Dan gue coba masuk ke Facebook dia dan gue dapetin data diri dia teman-teman. Nah ini dia, ini Facebook dia, Tairo Sape. Nah setelah gue masukin, kita coba lihat status-status dia. Nah di sini dia banyak banget menyinggung tentang Prabowo. Nah lihat ya. Dan dia pun sampai mengklarifikasi nih, ada KTP dia adalah seorang nelayan. Nah ini KTP dia. Nah di sini dia dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare teman-teman. Dia sampai nunjukin KTP dia, bahwasannya ini status dia ditulis nih, nelayan perikanan. Nah asal WNI dari kelahiran 1980. Dan hal yang mengejutkan bukan itu aja, gua mencari jejak digital dia. Karena kata dia kita harus mencari jejak digital dia. Dan dia di sini gua nggak nemuin kalau dia seorang nelayan, tetapi kalau ini kayaknya ikut-ikut partai deh ya. Ini ikut-ikut sesuatu deh. Pasukan Kusanta. Nah, gue cuma nemu ini satu. Ini nggak kelihatan dia seorang nelayan, masa ya nelayan serapi ini ya satu. Dan hal yang aneh lagi saat gue nyari jejak digital dia, bentar. Nah, di sini dia nunjukin foto dia nih. Gara-gara dia disindir punya kalung, punya cincin, punya gelang. Nah, di sini dia bilang kayak gini. Dengarkan kata mewakili. Jadi mewakili, dan kami memang anak nelayan, tinggal di pesisir pantai Tonerangga. Kalung dan cincin dikira emas. Itu fitnah coy. Karena kami tidak mengenal laki-laki pakai emas. Yang betul kalung besi putih dan cincin besi putih. Jadi sorry efek sakit hati si anak nelayan. Saudara kita Sape. Dan ini dia yang nulis sendiri. Nah sampai dia berfoto kayak gini ya. Dan ya, ini ternyata bukan emas ya. Tapi lebih ini kelihatan preman sih, rambut panjang, pakai kalung. Ya nggak apa-apa ya, namanya orang bebas berpenampilan. Nah ini ya. Dan itu banyak banget tanggapan sampai 156 komentar. Dan kita coba lihat lagi jejak digital dia yang dahulu ya, zaman dahulu. Ternyata dia emang dari Partai Bintang ya teman-teman. Nah ini ya, Partai Umat awalnya. Terus dia masuk ke Partai PKS. Dan ini ada netizen yang ada salah satu berita yang bilang bahwasannya Sape ini ternyata mempunyai 4 mobil dan mempunyai restoran. Ada salah satu netizen yang bilang seperti ini. Saya warga Parepare. Sape ini dari tahun 2019 di Partai Bulan Bintang, tapi gagal naik. 2024 dia ke PKS. Dia kemarin acting jadi orang susah, tapi aslinya orang kaya. Dia punya 4 mobil, punya usaha koperasi, punya restoran juga. Banyak warga Parepare yang nggak suka dengan dia. Wow, ini menarik sih. Dan setelah gue telusuri sih bener ya dari pernyataan Rapi ini, karena dari Sape ini dari tahun 2019 dari Partai Bulan Bintang. Kalau kita lihat video yang di Facebook dia ya, ini dia ada di Partai Umat. Wow, berarti salah satu orang yang tidak disukai di Parepare. Tapi karena dia punya harta, kekuasaan di sana, jadilah dia bisa nyalek. Cakep. Waduh, gimana nih? Oke, itu hanya statement gue saja teman-teman. Kalau misalnya salah, ya mohon dimaaf. Mohon dikoreksi saja ya teman-teman. Nah inilah sosok Sape. Karena gue ini orangnya penasaran, suka menggali-gali, geledah ya. Gue dapet data ini teman-teman. Next, kita lanjut lagi. Oh, sindir caleg PKS yang nyamar jadi nelayan. Cocoknya jadi bintang sinetron. Anjas. Kita dengerin dulu videonya. Ada yang tidak setuju
Ada yang tidak setuju. Ada yang nyamar sebagai nelayan. Berani-beraninya loh itu. Nyamar sebagai nelayan, nyamar sebagai petani, dan mengatakan kami tidak perlu makan siang gratis. Itu sedang diusulkan menerima Piala Citra. Piala Citra, wah, kata Pak Prabowo. Saya malah mau usulkan menerima Oscar. Itu lumayan, apa tuh? Dia nggak usah, dia jangan jadi caleg. Dia harusnya jadi apa? Jadi apa itu? Bintang sinetron. Bintang sinetron, teman-teman ya. Bintang sinetron. Ya, itulah salah satu ini. Dan kita coba lihat dari klarifikasi netizen nih soal sapi itu seperti apa. Next. Caleg kok cosplay jadi nelayan? Drama ini mah, blunder udah. Ungkapan dalam hati saya sebelum mengetahui fakta. Aneh nih stasiun TV yang nyiarin. Ini bukan kata saya. Aksi Pak Sape menangis di atas panggung seraya curhat di hadapan Pak Anies mendadak ramai. Ya, dengan pakaiannya yang mencirikan seorang nelayan. Pak Sape menyebut kalau dirinya tidak butuh makanan gratis, tidak butuh susu gratis. Yang dibutuhkan hanyalah kesetaraan. Dan usut punya usut, Pak Sape ternyata caleg dari Partai PKS, di mana fakta ini menggiring pendapat netizen bahwa Pak Sape lebih cocok jadi pemain sinetron. Tapi di sisi lain, pada faktanya profesi Pak Sape memang adalah seorang nelayan yang mencalonkan sebagai anggota legislatif dan ketua. Walaupun dia orang nelayan, tetapi kayaknya dia yang bosnya deh ya, bosnya kayaknya, bos nelayan. Karena gue tadi nggak ngeliat jejak story dia bahwasannya dia seorang nelayan beneran ya, bawa ikan. Gue nggak ngeliat foto itu ya. Atau emang foto itu nggak dipribadiin atau nggak dipublish ya. Sorry, misalnya salah. Ketua kelompok nelayan yang aktif menyuarakan nasib rekan-rekannya. Bahkan, ia telah membuat video klarifikasi yang membenarkan dirinya adalah seorang nelayan. Apakah salah jika seorang nelayan mencoba untuk mengaspirasikan kepentingan para nelayan? Terlepas apakah aksi Pak Sape hanyalah gimmick semata atau tidak. Aksi tersebut sebaiknya bukan menjadi alasan kita untuk saling mencaci. Toh, pada dasarnya masing-masing tim kampanye punya cara tersendiri untuk meningkatkan elektabilitas capres yang diusung. Dengan catatan, tidak membawa dampak pada disintegrasi bangsa. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Ya, itu ya dari tanggapan seorang netizen yang udah merangkum semua data-datanya ya. Ya, gue setuju aja sih. Tapi ada hal yang gue garis bawahi yang gak setuju adalah kenapa sempet-sempetnya caleg, dia kan udah punya nama caleg ya, nyenggol program Prabowo. Nah itu yang menjadi konflik permasalahannya itu. Bukan dia salah enggaknya nyalek jadi seorang nelayan itu gak salah. Yang salah itu konsepnya di bagian situ saja ya. Di bagian dia menyenggol program. Karena gue tahu sih, karena dia kan orang caleg ya. Dia seneng lah ya, disenggol nih, waktunya kesempatan nyenggol 02 ya. Mau bagaimanapun seorang tim sukses pasti ingin Aniesnya menang, ataupun contoh tim sukses 02 ya, bagaimanapun ya 02 harus menang. Jadi ya saling senggol-senggol lah ya. Next, kita coba masuk ke komentar dari orang-orang pendukung 01. Oke. Caleg yang dari nelayan. Iya, itu gimana yang tuh, Mbak? lagi viral itu ya, yang ngakunya nelayan gitu, yang meluk Pak Anies. Iya, betul. Ya. Terus masalahnya apa? Emang nggak boleh caleg itu dari nelayan, dari petani? Emang nggak boleh? Gue aja nih, ya, sih, yang mak-mak, yang taunya cuma ngaji, yang taunya cuma di dapur aja, berapa kali gue diminta jadi caleg oleh beberapa partai? Nggak masalah kan? Terus masalahnya apa? Hah? Aneh gue. Giliran Pak Anies aja ada aja dicari. Biarin aja. Siapapun bisa jadi caleg kok. Maaf ya. Nelayan, petani, ya. Maaf Bu. Bahkan supir angkot, tukang parkir boleh jadi caleg. Boleh, ada yang guys, dukung. boleh. Emang kenapa? Kita harus saling menghargai profesi rakyat Indonesia, yang penting halal. Gak masalah. Terus masalahnya apa? Caleg yang dari nelayan. Oke. Kita masuk ke netizen nih. Ente tahu nggak artinya cosplay?
Iya menyamar ya, jadi menyamar intinya ya, cosplay. Bukan dari nelayan Bu, tapi cosplay. Ngerti nggak sih Bu? Ya kita nggak ya gua bisa garis bawah nih kalau gua mewakili netizen ya. Kita ya nggak mempermasalahin dia seorang nelayan loh Bu. Yang dimasalahin dia itu ngaku-ngaku gitu kan, cosplay jadi masyarakat yang hidupnya susah dan nyenggolnya itu programnya Prabowo. Yang jadi topik permasalahannya itu sih, gua tahu kan netizen ya pasti pemikirannya ke sana dan ngerti cosplay Bu. Iya sih, yang ibu ini bilang bukan masalah cosplay, tapi kenapa kalau nelayan jadi caleg? Kan bukan itu inti pertanyaan netizen. Ente kalau 02 menang gua tag nih nenek. Kacau kali bah netizen mau di-tag ya. Tapi emang si ibu ini kan pendukung 01 ya. Dan ini kita bisa lihat nih di bednya nih ada pendukung 01 ya. Oke, next kita lihat tanggapan dari 02. Nggak seru dong 01 aja yang berkomentar, 02 juga dong. Let's go. Bang Daniel nyalakan tanda bahaya. Ada caleg cosplay jadi petani dan tim ses cosplay jadi rektor. Kita bersepakat, demokrasi harus kita jaga. Tapi jangan cosplay. Nyamar ya cosplay. Cosplay tau nggak Bos? Misalnya ada petani, ada caleg cosplay jadi petani. Nyamar. Ada tim sukses cosplay jadi rektor. Ada. Jadi ada di antara pernyataan itu ada yang rektor, cosplay. Saya dan bisa guru buktikan. besarnya. Ada rektor yang ternyata tim sukses di Tangerang. Tim sukses 01, relawan 01. 29 Saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan itu berapa? Itulah tanggapannya ya. Ini udah ribut-ribut banget nih ya. Dan ya yang cosplay menteri itu ada kemarin udah gue bongkar ya di video ini. Jadi nggak usah kalau gue bahas lagi lah, nanti ribet ya. Kita balik ke topik awal lagi. Next, tanggapan netizen nih, seru nih. Yes, go. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di Parepare, ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nelayan dan menangis kepada capres nomor urut 1 bahwa dia tidak membutuhkan makanan gratis, tidak membutuhkan susu gratis, dan yang hanya ia inginkan kesetaraan. Tetapi apa tuh? Setelah ditelusuri, dia adalah seorang caleg dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Baju Kiki Barat, nomor urut 1. Pak Sape namanya. Pak Sape, menurut saya pribadi, apa yang Anda lakukan itu bukan jati diri Anda. Itu bukan jati diri Anda. Anda hanyalah gimmick semata. Banyak netizen juga yang bilang itu gimmick dan saya mengafirmasi hal tersebut. Dan Pak Sape, menurut saya itu berlebihan. Tidak perlu Anda menyenggol program dari capres. Atau ini dari permasalahannya tuh itu. Inti permasalahannya karena nyenggol program 02. Makanya Prabowo pun berkomentar. Pun visi misi dari capres lain atau capres sebelah. Ada seorang caleg. Anda fokus saja di dapil Anda, tidak perlu Anda ikut campur, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Pak, asal Bapak tahu, masih banyak Pak masyarakat kita yang kurang mendapatkan makanan, yang masih banyak seorang ibu yang menangis karena tidak bisa memberikan makan, seorang ayah yang menangis karena tidak mampu membeli beras dan tidak mampu membeli susu untuk anaknya. Pak, makanya kenapa program ini hadir? Karena untuk mengentaskan itu semua, untuk memusnahkan itu semua, untuk membantu masyarakat. Pak Sape, saya mohon kepada Anda, tolonglah berempati sedikit kepada masyarakat kita. Mungkin Anda mampu, mungkin Anda seorang yang bergelimang harta, atau Anda seorang yang bisa dikatakan mempunyai uang lebih. Pasti. Tapi tidak semua itu seperti Anda, Pak. Masih banyak rakyat-rakyat kita yang masih kelaparan, yang anaknya tidak mampu untuk dibelikan susu. Jadi saya harap Anda fokus saja di dapil, tidak perlu Anda ikut campur atau menyenggol visi misi ataupun program dari capres 02 ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Pak Sape, paham ya? Iya sih Bang, nelayan tapi acting drama nangisnya sampai banget. Itulah ya yang dinamakan gimmick-gimmick yang berlebihan, akhirnya
Netizen ini detektifnya luar biasa ya. Next, Pak Sape itu nelayan, ketua asosiasi nelayan, dan kebetulan sekarang nyalek. Ya setuju sih, cuma kesalahan dia adalah nyenggol 02 tadi, visi misinya aja ya, apa yang disampaikan Mas tadi. Betul sekali. Next, faktanya Pak Sape emang nelayan bang, bisa dicek faktanya, tonton sampai habis. Ini karena dia tidak menonton sampai habis bang. Bahkan ya abangnya aja udah bilang ya, walaupun dia seorang nelayan nggak perlu lah ya nyenggol-nyenggol ya, itu apa ya, kayak mengadu domba sih lebih tepatnya. Next, oke, kita udah melusuri semua, kita lanjut lagi ke netizen yang kedua. Gratis, susu gratis, awak butuh apa? Kursi. Cakep. Masih banyak di luar sana susah yang tak bisa makan, tak bisa minum. Cepat-cepat lah pemilu. Segila mental aku, tak habis-habis, tak udah-udah. Tapi boleh gak spill? Betul, bagus. Ini yang lagi viral teman-teman ya, yang jadi nelayan di kampanyenya Pak Anies Baswedan. Tapi Bapak ini bukan nelayan loh ya. Kalau tidak salah Bapak ini caleg ya, gitu teman-teman. Jadi jangan salah pilih capres mana yang Anda sukai di Pilpres 2024 ya. Jangan salah pilih ya. Gunakan suara Anda dengan baik dan benar ya. Karena apa? Karena nasib bangsa ditentukan oleh Anda semua. Oke, tapi gue tetap percaya sih, mau pemenangnya 01, 02, entah 03, tujuannya kan buat memajukan Indonesia dong ya. Ya siapapun lah pilihan kalian ya, bebas kok ya, tidak bermasalah. Next. Ya ini terlalu geli banget sih, terlalu geli. Kenapa? Aduh, umurku udah 31 tahun ya, barusan kali ini ngeliatin calon presiden ya terlalu memainkan drama banget. Yang paling lucunya tuh tim PKS itu yang yang caleg ya. Rela loh dia, gila. Jadi petani nangis tapi nggak ngeluarin air mata, gimana tuh? Aduh, ini kayaknya butuh pemain sinetron yang kelas tinggi nih ya, buat ngajarin cara berdrama biar dapat diterima oleh publik, oleh warga ya kan. Masa ada petani yang setajir berliannya yang masih ada di jari-jari tangan, lu mau memainkan sebuah sinetron tapi lu nggak mau kelihatan seperti petani asli gitu loh. Betul juga ya. Kalau petani asli mana ada penampilannya yang serapi itu, Bambang. Ngading-ngading deh. Aduh kan jadi kena hujatan. Aduh, ini buat paslon 01, aku masih heran ya yang ngedukung paslon 01 itu selalu ngeluarin kata orang pintar pilih Pak Anies. Kalau udah ngeluarin yang kayak gitu, masih mau kalian ketik komen orang pintar pilih Pak Anies. Oke, kita lanjut ke komentar netizen selanjutnya. Ya, kemarin Pak Anies kampanye di Parepare, dan kita lihat ya video ini viral dari kemarin. Ketika Pak Anies didatangi oleh seorang nelayan, lalu naik ke atas panggung. Nelayan ini bernama Sape. Lalu dia curhat ya. Mengeluhkan susahnya mencari bahan bakar, juga mengeluhkan nasib saudara-saudaranya para petani, katanya sulit mendapatkan pupuk, lalu bahwa dia tidak butuh makan gratis, susu gratis. Gimana, Bang? Dan dia berharap Pak Anies bisa membawanya merasakan perubahan. Nah, sebenarnya dari kemarin saya ingin sekali membuat video tentang ini, tapi karena belum sempat. Dari kemarin ini saya sudah melihat bahwa ini orang yang namanya Sape ini, Bang? Saya yakin memang bukan nelayan gitu ya. Ada dua hal sih. Yang pertama adalah kata-kata yang bagus nggak sih? Ya, kalimat-kalimat yang diucapkan. Ini sangat-sangat jelas bahwa ini adalah kalimat yang sudah dipersiapkan dan sudah dihafalkan. Kebetulan saya pernah bekerja di dunia entertain, saya pernah menjadi penulis skenario, pernah menjadi acting coach, dan juga pernah menjadi director. Jadi saya hafal sekali, sangat paham dengan dunia-dunia hal-hal kayak gini. Dan yang kedua juga soal Sape ini, soal actingnya. Ya, actingnya sangat terlihat tidak natural, sangat dibuat-buat dan overacting. Justru bagaimana dia menangis, bagaimana dia memeluk Pak Anies, ini justru malah membuat sangat terlihat dia begitu begitu ingin terlihat bahwa dia sungguh-sungguh
Tapi karena overactingnya dan mungkin karena pengalaman actingnya yang kurang dan tidak ada aktivis di sana, justru malah hal itu membuat semuanya sangat jelas terlihat kalau dia sedang bersandiwara. Nah, ya sebenarnya trik-trik seperti ini yang memanipulasi hal-hal kayak gini ya, berpura-pura menjadi nelayan, berpura-pura menjadi petani, berpura-pura menjadi pendukung, berpura-pura menjadi orang yang mengharapkan bantuan dan sebagainya, ini sudah basi ya, di tengah kampanye. Luar biasa sampai ya hal-hal yang manipulatif seperti ini seharusnya ya tidak lagi disuguhkan, karena biar bagaimanapun pasti akan terbuka. Kan gak ada anggaran Bang, gimana tuh? Dan ternyata memang benar kalau Sape ini memang bukan nelayan. Sape ini adalah seorang caleg, calon anggota DPR dari partai PKS. Nah, jadi bahkan si Sape ini juga seorang pengusaha. Dia punya kafe, dia punya restoran. Ya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya sangat menjijikan sih dan manipulatif dan menipu ya bagi pendukungnya sendiri juga bagi masyarakat pada umumnya. Nah, kalau Pak Anies ingin mendengarkan suara rakyat, ya jangan melakukan hal manipulatif seperti ini. Lihatlah, temukanlah ketulusan rakyat bersama mereka. Datanglah ke rumah-rumah mereka, bersatulah dengan mereka, tidurlah di rumah mereka, menginaplah, makanlah di piring mereka, duduklah di teras, berbincang dengan mereka, agar Pak Anies bisa mendengar dengan tulus apa suara hati mereka. Cakep. Nah, jalan soal ketulusan, kemarin kan juga Rocky Gerung bilang tuh kalau Pak Prabowo sangat tulus, ya, ketulusan ada di Pak Prabowo ketika dia meminta maaf kepada Pak Anies. Kecerdasan. Ya, seperti halnya dengan Pak Sape ini ketika dia berperan. Betul juga ya. Kecerdasan ada di Anies, ketulusan ada di Prabowo, di Ganjar ada apa ya? Lupa gua. Nah, tapi ngomongin kecerdasan, iya juga ya. Cerdas loh Anies, nggak nyari rakyat lagi, nyari yang udah jadi caleg ya. Luar biasa, cerdas. Biar aktingnya tuh bisa terpukau gitu. Apakah kita bisa melihat ketulusan di sana? Tentu saja tidak sama sekali. Tentu. Karena ketulusan itu bukan lahir dari apa yang diucapkan, tapi bagaimana kalimat-kalimat itu diucapkan serta siapa yang mengucapkannya. Ya. Salam Bang ya. Oke, ini udah video ke penutupan, kita bacain komentar aja. Namanya juga PKS. Sudah pada tahu. Ingat doa Neno Warisman tahun 2019 nggak? Enggak sih. Sinetron Belanda Safei. Oke. Setidaknya hargai dia dalam aktingnya Om. Dia udah susah itu. Om yakin tapi nggak jadi Yakin itu nelayan nyalek. Ya itu adalah nelayan ya teman-teman. Dan kalau kalian lihat ini salah satu KTP-nya ya, ini KTP nelayan ya, itulah. Tapi menurut gua dia sebagai bosnya ya, aslinya sih pekerjaan dia menurut gua adalah punya restoran, menyewakan kapal-kapal. Mungkin dia adalah seorang itu. Apalagi dia dibilang punya 4 mobil. Dan banyak warga Parepare yang gak suka dengan dia. Luar biasa. Tapi itu betul atau tidak, kembali lagi ke kalian. Dan itu adalah selalu komentar yang orang tinggal di sana. Ya mungkin ada yang tinggal di Parepare, mungkin bisa mengklarifikasi ya di bawah sini. Ya, gue Fadli undur diri dulu. Kalau misalnya salah kata ataupun salah penyebutan ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan ya, karena itu semua terucap tanpa kesadaran gue sendiri ngomong. Karena apa yang gue lihat langsung gue ucap. Gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.